warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 2 Manokwari Pak Sugeng, yang terhormat Kepala SMP 2 Satap Sigalung atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu guru SD maupun SMP. Pertama-tama mari kita ucapkan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita di sini dapat berkumpul untuk melaksanakan, untuk melakukan kegiatan diseminasi penerapan disiplin positif dari kami. Salam serta tanpa kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan sahabatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua, terima kasih atas waktunya, meluangkan waktunya untuk di sini mendengarkan apa yang saya berikan nanti. Di sini saya akan menyampaikan disiplin positif yang saya terima dari modul PMM. Dari di sini salah satunya adalah sebagai prosesi penyebaran dari tugas CGP. Perkenalkan, saya Mulil Fadhail, lahir dari Jepara ke sini. Jelas tujuannya adalah beribadah untuk mengajar anak-anak. Di sini moto saya adalah sesungguhnya Allah telah akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran surat Al-Ra'd ayat 11. Dengan pekerjaan saya sudah melalui sekolah-sekolah yang kemana-mana, karena di sini jelas hobi saya traveling, termasuk sekolah saya ya traveling. Ya, dari Kudus, di Maluku Tengah, Semarang, dan alhamdulillah terdampar di Banjarnegara. Ya, karena niat mengejar jodoh, rezekinya ikut, alhamdulillah. Mungkin Bapak Ibu karena ini jam siang sudah ngantuk. Wah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah menikmati snack ya sambil ngantuk. Sambil menikmati snack, sambil ngantuk sedikit-sedikit, biar tidak mengantuk dan makannya biar lahap, bisa sedikit game ya. Coba bisa menebak gambar pertama, yaitu apa? Sapu. Apa ya ini? Sapu tangan merah. Sapu tangan merah. Ada kenangan dengan sapu tangan merah? Ya, sapu tangan merah. Ya, merah jadi coret jadi H ya. Yang kedua, gampang ini. Air mata ibu. Adiknya nggak dibak, nggak dijajak. Air mata ibu. Kok cepat ya? Ini kalau cepat nanti cepat selesai dong. Gambar yang ketiga yaitu lindungi. Ini kepintaran aja deh. Lindungi ya. Sudah cukup ya untuk berpikir. Tidak ada lagi. Kalau sudah cukup, kita akan diskusi lanjut dengan materi yang ada 6 step. Di sini kita tentang modul budaya positif. Yang pertama nanti kita akan bahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan. Selanjutnya adalah keyakinan keras. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah membuat keyakinan keras? Sudah? Sudah? Ya, mungkin ada yang sudah, ada yang belum. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Bahwa manusia itu ternyata ada kebutuhan, ada tujuan tertentu. Yang kelima yaitu posisi kontrol. Yang keenam yaitu segitiga restitusi. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Mari bermain. Nah, ini bukan gambar untuk kita saling jotos-menjotos ya. Kita tujuannya di sini bermain berpasangan. Pas ini. Nah, Retno mungkin bisa berpasangan dengan satu. Bisa. Nyelip di situ. Ya, permainan ini. Ya,
Coba jangan ya. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Nah, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Ini benar-benar berharga di dalam kepala Anda. Tugas rekan Anda adalah rekannya. Ini bergantian. Tugas rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, boleh menghadik, ya, membujuk dengan sangat menghadik, mengintimidasi, bahkan mengintimidasi, berarti mengancam ya, memarahi boleh, menggodanya boleh. Untung Pak Sugeng jadi Pak Sika. Menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar yang bersedia membuka kepala tangan Anda. Coba boleh bergantian, bagaimana? Malah suwi. Boleh bergantian sudah? Saya bergantian. Bagaimana hasilnya? Apakah teman Anda mampu membuka tangannya demi sesuatu atau sesuatu? Boleh, siapa yang mau ngomong? Coba Bu, apa yang dirasakan? Ya, terima kasih. Teman saya ini yang namanya Bu Dwi sudah berusaha semaksimal mungkin dengan segala rayuan, dengan segala ucapan, terus ucapan yang manis-manis, sampai saya diberi uang, diberi jajan dan seterusnya, malah mau dipijetin, dikasih warna merah-merah dan seterusnya, tapi saya pertahankan punya saya, enak aja. Seperti itu. Ya. Mungkin seperti pasangannya apa yang dirasakan sama? Yang dirasakan sama. Beliau sangat kekeh nggak mau. Padahal hati ini sudah merayu, mengintimidasi, malah ayo awas. Ini jari saya jempol semua, bisa grogot jari Anda yang sangat lentik dan ini kan hobi menari sampai orang nggak mau, padahal ini sudah gitu nggak mau. Makasih itu, pokoknya sudah terangin tadi dengan rayuan manis. Makasih. Terima kasih, tepuk tangan terlebih dahulu. Ada yang sudah bisa membuka tadi ya, mungkin dari Pak Sigit, karena ada tipuan godaan duniawi. Duniawinya apa, disuruh buka tangan dengan ya, contoh yang lain. Mungkin ya cukup ya. Intinya apa? Ketika kita punya sesuatu hal yang berharga, mau bagaimanapun, karena itu berharga buat kita, itu sangat riskan untuk dikeluarkan. Artinya di sini adalah kalau kita punya keinginan dari dalam diri kita, walaupun ada godaan dari luar, ada
bahkan intimidasi, ancaman dan bagaimanapun kita kekeh karena berasal dari hati kita sendiri, hati kita, pikiran kita, dan itu tujuan kita. Tujuannya apa? Menjaganya sampai erat. Nanti ada hubungannya dengan disiplin positif. Teori kontrol ini, teori kontrol dari Dr. William Glasser. Di sini yang ada ilusi guru mengontrol murid. Ilusi itu apa dia? Hayalan, tipuan, ya, hayalan. Nah, jadi murid itu tidak hanya tidak bisa langsung ikut guru, ya. Pada sampai sekarang sih banyak seperti ini. 3 ini adalah yang kita lakukan, tapi ternyata ini adalah miskonsepsi. Teori kontrol ini adalah miskonsepsi yang kita tidak bisa memakainya jangka panjang. Nah, ini yang salah. Maka kita akan meluruskan. Jadi kita tidak bisa kalau anak, contoh ya, ilusi guru mengontrol murid, atau bisa orang tua dengan siswanya. Dek, kamu bisa minta tolong ini, ya manut aja ya. Itu yang kita harapkan. Tapi motivasinya disuruh orang lain, motivasinya disuruh gurunya atau orang tuanya atau kakaknya dan sebagainya, tapi bukan dari diri sendiri. Terus yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Sampai tadi ada yang merayu-rayu, ayolah buka, nanti tak kasih ini, manfaatnya ini. Ayolah nanti pulang tak ajak ke nonton film dan sebagainya. Di situ nggak bisa. Nanti ada efek yang kita akan ya, ketika diberi seperti ini, nanti motivasinya dari luar, tidak bisa. Jadi seseorang melakukan sesuatu itu ada tujuan tertentu, dan tujuan tertentunya itu ada alasannya, yaitu tadi kontrol orang lain, terus kontrol iming-iming bermanfaat ada sesuatu. Yang ketiga itu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bahkan saya malah sering ini, jadi membuat orang bersalah itu sebenarnya gak pekiwuh nih, itu gak enak. Tapi sebenarnya ada rasa tersendiri yang akhirnya itu tidak baik. Mengubah paradigma, siapa sesungguhnya memiliki kontrol. Nah ini dari yang salah tadi, yang miss tadi, kita berubah yang benar. Yang pertama yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini diganti kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi seseorang berpikir itu tidak harus sama dengan kita, karena sudut pandang orang berbeda-beda. Kita gantilah di sini, yang intinya hampir sama tapi jelasnya berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi termasuk kita memposisikan di orang tersebut. Makanya kalau saya kadang sebagai guru, terus ada kepala sekolah yang menginginkan sesuatu, Pak, Bu, besok seperti ini deh, nanti ini. Ketika saya kadang menjawab dengan mungkin tidak sesuai dengan saya memposisikan seandainya saya di kepala sekolah mungkin juga akan demikian. Sama halnya dengan murid. Kalau kita menyuruh anak kok tidak mau, kita juga memposisikan, oh anak kok nggak mau ya, mungkin karena ada alasan tertentu, sehingga kita perlu memposisikan itu kepada murid kita, termasuk di rumah, memposisikan kepada pasangan kita atau anak kita yang sudah punya, yang belum boleh pinjam, yang jauh boleh pinjam ya. Terus yang kedua yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Biasanya seperti ini ya, buruk itu ya salah, tapi ternyata semua perilaku itu memiliki tujuan. Kadang contoh kemarin, anak pakai sepatu putih ke sekolah. Ya kita sebagai guru ya mikirnya langsung, peraturannya kan pakai sepatu hitam, kenapa pakai sepatu putih? Nah anak ditanya tujuannya apa? Oh kemarin basah Pak sepatunya. Oh sepatunya kekecilan Pak, belum dibelikan. Kadang kita
ketika siswa itu mengeluarkan alasannya, kita yang maunya emosi ternyata nggak jadi karena ada hal-hal tertentu dan lain sebagainya. Termasuk mungkin anak kelas 1 tujuannya apa. Nah itu bisa ditanya walaupun jawabannya kadang aneh-aneh ya Bu Yani. Kelas SD maupun SMP kan sama, termasuk anak itu. Terus orang lain bisa mengontrol saya, diganti hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi, orang lain susah nggak mengontrol diri kita? Susah banget. Kecuali dengan kesadaran diri kita. Berangkat sekolah terlambat, termasuk saya nih, terlambat. Kalau kepala sekolah mau ngomong berapa kali pun, kalau tidak ada kesadaran dari diri kita susah. Tapi kalau kita berangkat sekolah, saya kangen loh pengen ngejak anak salaman. Kemarin saya beneran saya kangen dengan menyapa anak, bukan disapa anak. Itu tapi kadang ya hilaf, telat. Itu seperti ya, tapi namanya proses seperti itu. Saya beneran malu berkali-kali kalau turun motor itu harusnya kan kita yang menyapa mereka. Tiba-tiba kita belum turun aja sudah Pak Salim, Pak Salim, Assalamualaikum. Aduh, jadi disalami itu hal yang baik, tapi akhirnya merasa bersalah di sini karena harusnya saya yang di situ menyapa kalian, tapi kalian menyapa saya. Yaitu dari saya pribadi seperti itu, jadi merasa bersalah. Saya berusaha bagaimana pagi. Ya semoga kadang kita kalau kita tidak dipaksa, mungkin dari absen ya, kita ya akhirnya mengendek-endek. Kadang kalau pagi telatnya macam-macam, entah mules, entah makan belum, entah sarapannya belum jadi, entah anaknya dan sebagainya. Ya itulah kehidupan. Tantangan kita itu konsekuensinya. Selanjutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini bujukan gagal dipaksa. Hal itu tiga berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Seperti keyakinan kelas. Ketika sudah anak-anak gagal, PR Pak digarap aja, tidak dikerjakan. Itu kita merasa gagal terus akhirnya memaksa. Sehingga di sini disuruh apa? Diminta kolaborasi konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Hingga buat keyakinan kelas yang kita sepakati sama-sama dengan anak. Ketika anak salah, dia mengakui, oh iya Pak, saya salah melanggar keyakinan yang kita sepakati di kelas. Nah, diganti seperti itu. Termasuk di rumah mungkin dengan anaknya seperti itu. Kok tidurnya kemalaman? Kesepakatannya bagaimana? Itu ya. Jadi kesepakatannya untuk kita sepakati bersama-sama itu. Saya jadi ingat kata Mbah Maimun Jubair. Ketika kita jadi guru itu, kita jangan menuntut anak menjadi pintar. Pernah lihat itu ya? Anak menjadi pintar. Nanti kalau kita menuntut anak jadi pintar, akan jadi ini itu, nanti kita di sekolah hawanya marah terus kalau anak tidak sesuai. Hingga di situ disarankan untuk doalah kepada anak itu. Termasuk saya memang seperti itu. Iya. Kadang sudah marah dengan anak, gak sabar istighfar, astagfirullahaladzim. Ya, saya salah. Harusnya pelan-pelan saja. Anak melanggar sesuatu kenapa ditanya. Kalau itu harusnya bagaimana? Baiknya bagaimana? Kalau begitu besok kamu mau bagaimana? Kalau biar tidak melanggar. Akhirnya muncullah dari diri dalam siswa, janjinya siswa dengan dirinya sendiri keluar. Kita dengar, besok melanggar lagi, nah kita ingatkan lagi. Jadi itu seperti itu terus. Kita yang disuruh mengingatkan. Jadi guru harusnya sabar. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Tahunya menang kalah. Kita di sekolahan, di organisasi sebagai dengan kepala sekolah dan berguru, model menang kalah ini nggak bisa dipakai. Nanti jadinya egois. Maka perlulah di sini model berpikir menang-menang. Ya pengennya menang-menang dengan apa konsekuensinya? Mengatur semuanya. Ya seperti ini. Saya mungkin bendara bos menang-menang. Lancar administrasi bosnya, lancar mengajarnya,
Itu kan harapannya. Tapi kan ada hal-hal yang tertentu yang kita harus disiplin, semuanya harus terlaksana. Apalagi ada kegiatan keluarga dan sebagainya. Itu selanjutnya. Disiplin itu apa? Menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa? Ada yang Bu Uji, mungkin Bu Uji. Disiplin adalah sesuatu yang datang dari diri sendiri untuk mengatur diri sendiri agar sesuai dengan sesuatu yang benar. Sesuatu yang benar. Iya. Mengatur dengan sesuatu, intinya tujuannya adalah hal yang benar. Mungkin yang lain satu lagi sebelah sini. Sekilas. Kalau disiplin itu pikirannya. Disiplin kalau menurut saya itu adalah ya taat aturan, jadi taat sesuai dengan yang diatur. Misalnya kalau berangkat aturannya berangkat telat, ya berarti itu berangkat telat disiplin. Ya, terima kasih untuk dua ibu-ibu. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Nah, disiplin itu ya tadi yang sekilas itu memang menuju hal yang baik, ada tujuannya. Kalau bisa dari diri sendiri. Terus sekilas itu disiplin lebih umum lagi yang sering kita banyak diperoleh adalah aturan yang harus dilaksanakan. Gitu ya, aturan. Ternyata disiplin itu bagaimana? Disiplin itu ini kata Ki Hajar Dewantara oleh bukunya. Di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Jadi sesuatu hal yang merdeka itu ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin. Benar Bu? Bukan ucapannya? Ya. Yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Saya contohkan hal konkret. Kalau anak itu tidak mengerjakan PR, disiplin mengerjakan PR, tugas dari gurunya di rumah, nanti ada orang lain yang mendisiplinkan, orang tua. Di sekolah ketahuan tidak mengerjakan, yang mendisiplinkan siapa? Gurunya. Di itu, ketika kita tidak disiplin dengan diri kita, nanti ada orang lain yang mendisiplinkan kita, sehingga itu tidak masuk teori merdeka. Hanya nggak merdeka, ada paksaan dan sebagainya. Di situ. Nah, di sini dilanjutkan lagi kata Ki Hajar Dewantara dalam bukunya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Maka disiplin itu terwujud kita memerintah diri kita sendiri, memaksakan. Seperti halnya hal yang baik itu menurut saya perlu dipaksakan, karena hal-hal dipaksa nantinya akan terpaksa. Kita lihat ini aja, kita ketika anak kecil untuk sholat aja, anak kecil sholat, kalau kita tidak terbiasa susah, maka kita perlu dipaksa. Memang ada dukungan dari luar dulu, dipaksa. Setelah itu dia terpaksa. Kalau sudah dipaksa, nanti munculnya akan terpaksa. Kalau sudah terpaksa, jadilah muncul self-disiplin dari diri sendiri. Akhirnya terbiasa. Walaupun terbiasa itu tanda kutip masih belum ikhlas banget ya. Terbiasa. Setelah terbiasa nanti akan namanya luar biasa. Ini yang sudah pro, sudah bagus. Nanti kalau sudah seperti ini merdeka, cepat kurikulum merdeka jadi. Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin yang sebenarnya itu artinya adalah belajar. Maka disiplin itu bukan tadi peraturan taat dan sebagainya. Yang kita tahu seperti itu. Saya pun meyakinnya demikian. Disiplin, kita harus disiplin. Ternyata arti disiplin itu adalah belajar. Kita harus disiplin, Bapak. Maksudnya kita belajar. Ketika ada salah di waktu itu, nah kita harus disiplin lagi yang lebih baik.
Ketika ada yang masih kurang lagi, kita akan disiplin lebih baik. Yang artinya adalah belajar. Maka sekolah ini adalah wahana disiplin kita sebagai guru, sebagai murid, sebagai teman anak, dan sebagainya. Ternyata artinya adalah belajar bahasa Yunani. Untuk menjadi seorang murid atau mengikut seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, ini perlu digarisbawahi. Motivasi ini sudah jelas, ekstrinsik dan intrinsik. Kalau intrinsik berarti jelas dari diri kita sendiri, muncul dari dirinya sendiri. Kalau ekstrinsik seperti tadi, bujukan, rayuan, peraturan, dan sebagainya, itu ekstrinsik. Ada hal tertentu, termasuk hadiah, itu ekstrinsik. Semoga tidak terlalu cepat ya. Nah, dari yang disiplin tadi muncullah ada nilai kebajikan universal yang kita buat atau kita setting di sekolahan. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Universal berarti kita semuanya berlaku dan lintas bahasa, bahkan suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Saya yakin kita semua sepakat ya, agama mengajarkan kebaikan semua. Contoh, hormat, tanggung jawab, peduli. Nah, termasuk kalau di sekolahan yang kita kenal adalah profil pelajar Pancasila yang di dalamnya ada 5 dimensi yang kita wujudkan lewat B5, lewat kegiatan dari modul ajar yang kita modifikasi sehingga mengarahkan ke itu. Yang step kedua, tahap kedua, kita belajar tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang pertama kita tentang teori motivasi. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, muncullah pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kita menghindari hukuman karena pasti akan alasan banyak. Bagaimana cara tidak seperti itu? Alasan banyak. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, sehingga muncul motivasi tersebut. Yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah teori motivasi yang kita tanamkan. Muncullah seperti ini. Manusia sering beralasan mengapa kita melakukannya dengan alasan seperti ini. Ketidaknyamanan, jelas. Kalau kita melakukan sesuatu kok tidak nyaman, pulang gasik, tidak nyaman di rumah, ada sesuatu hal dan sebagainya. Pak izin, seperti itu. Seperti itu dibuatlah alasan sehingga motivasi tertentu, ada motivasi tertentu. Hukuman dan konsekuensi. Sekarang kira-kira tahu bedanya hukuman dan konsekuensi? Ada yang berpendapat monggo. Hukuman apa Pak ya? Kita sini semua belajar. Kalau salah nanti kan ya hukuman sekilas saja. Hukuman adalah akibat yang dilakukan seseorang. Ya, akibat yang dilakukan. Akibatnya yang diterima. Yang diterima oleh seseorang apabila melakukan suatu kesalahan. Hukuman. Oke. Lanjut. Konsekuensi itu apa Pak Sigit? Ini guru kecil kan. Untuk konsekuensi itu dampak dari hukuman juga. Konsekuensi yaitu apa yang terjadi segera setelah sesuatu perilaku yang kita lakukan. Intinya
Jadi jawabannya adalah hukuman konsekuensi hampir sama. Intinya akibat yang setelah kita melakukan sesuatu hal. Itu kan konsekuensi. Atau kita memilih sesuatu konsekuensinya apa seperti itu. Nah, dari contoh kasus-kasus ini kita akan tahu. Nanti nanti saya mau pendapatnya lagi. Berarti simpulannya hukuman itu apa? Konsekuensi itu apa? Yang pertama adalah mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Ini mungkin mengalami ya. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ada yang mengalami zaman sekolah dulu disuruh menulis banyak berkali-kali. Apa bahkan meminta muridnya seperti itu? Mengalami ya, Pak Alam mengalaminya. Habis berapa buku, Pak? Ya, saya mengalaminya juga, tapi nggak berkali-kali. 100 kali 1 kali hukuman aja sudah banyak ya, apalagi berkali-kali tapi 100. Ini menurut Bapak Ibu itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Oke, lanjut. Ini hukumannya. Yang kedua, kita pahami lagi. Lari mengelilingi lapangan basket. Ini guru olahraga. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Pak Sigit, hukuman apa konsekuensi? Menurut saya konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu tergantung. Ya betul. Itu sudah sepakat belum? Nah, Kalau belum berarti itu hukuman. Ya. Kalau sudah sepakat berarti konsekuensi. Oke, nanti kita bahas tentang kesepakatan di belakang. Kalau ini menurut saya tergantung konteksnya siapa yang memberi hukuman. Kalau posisinya guru PJOK, nggak tahu apa. Kalau posisi guru bukan PJOK, nanti beda ceritanya. Ini hukuman ya. Kalau mungkin PJOK, ini bukan hukuman. Bisa jadi karena sebelum olahraga pemanasan ya. Ini adalah ganti dari pemanasan terlambat, gitu ya. Ya. Ini Mbak Ram, Bu Rama ini 1 kali lapangan sudah. Ya. lari kan satu putarannya lari dari banyak. Tapi nggak apa-apa kalau guru olahraganya sama Pak. Kan bareng-bareng guling-gulingnya gitu. Ini nanti dikat kok. Ya, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini mungkin pandemi ya. Ini hukuman apa? Hukuman apa konsekuensi? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Oke, hukuman ya. Oke, lanjut. Yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kayaknya sudah tahu titik terangnya. Nanti sudah menurut nanti paham deh. Oke, konsekuensi. Karena neret-neret ini kelas 1 ya, coret-coret teman-temannya terus loh, kok kamu seperti itu? Terus harus bagaimana? Ini belum ada kesepakatan, tapi ditanya ke anaknya harus menggantinya. Oke, diganti. Mungkin gambarnya telah dicoret-coret dan seterusnya. Lanjut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Mereka sudah paham ya procedurnya? Bedanya apa? Ini langsung. Berarti ini murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Maksudnya sepatu terus ya. Ini jelas hukuman. Nah, yang terakhir adalah, nah ini beda lagi. Posisi PJOK. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Berarti apa maksudnya? Konsekuensi.
Bedanya apa sama yang atas? Yang di atas tidak menerangkan bahwa Karena pelanggaran PJOK, yang bawah adalah PJOK. Artinya bisa menyimpulkan, monggo. Berarti menyimpulkan bedanya konsekuensi dengan hukuman apa? Mungkin Bu Dwi bisa. Bedanya apa? Kayaknya lebih berat apa ya? Beda tulisannya apa ya? Maaf. Jawaban. Hukuman kan akibat dari dia melakukan yang sudah tahu aturannya ya Pak. Kalau yang konsekuensi itu memang sudah sadarnya bahwa kalau Anda melakukan hukuman ya memang sudah tahu lah ya akibatnya ya itu harus diterima kayak gitu. Maaf kalau kurang. Tepuk tangan dulu. Ada yang lain? Kayaknya di sini sudah. Kalau menurut saya hukuman itu cenderung diberikan. Kalau konsekuensi itu cenderung yang langsung dirasakan. Misalnya kalau hukuman itu ada si pemberi hukuman. Kalau konsekuensi itu sepertinya memang resikonya ini seperti itu. Misal contoh, ketika keluar dari rumah jam 6 terus kadang mobil itu ya menunggu kendaraan, karena kalau harusnya keluar dari rumah itu jam 6, tapi ketika 10 menit saja lebih 10 menit seperti itu, berarti nanti konsekuensinya kita mendapatkan konsekuensi bis itu sudah lewat, katakanlah kendaraan itu sudah lewat seperti itu. Jadi itu yang langsung dirasakan. Tapi kalau hukuman itu ada yang memberi, karena ada yang memberi. Kita melakukan sesuatu yang biasanya itu adalah negatif ya, atau salah seperti itu. Ya, kira-kira memberikan tumpahan air di meja ini adalah diberi. Ketika di sini ada gurunya nggak kira-kira? Ada ya. Kira-kira ada arahan dari gurunya untuk membersihkan? Ada. Ya, ada disiplin positif. Ya. Jadi konsekuensi dan hukuman sama-sama diberikan, tapi berbeda. Ada yang kuncinya lagi? Kalau menurut saya, kalau hukuman itu adalah akibat yang diberikan, tetapi tidak ada hubungannya dengan perilaku itu. Sedangkan konsekuensi adalah sama-sama akibat yang ditimbulkan, tapi berhubungan dengan apa yang dilakukan. Dan kalau hukuman itu bersifat fisik, kalau konsekuensi itu bisa tidak fisik, ya, dan lebih mudah. Tepuk tangan. Oke, kuncinya dapat bahwa hukuman itu adalah sesuatu yang timbul tapi tidak ada hubungannya. Contohnya tadi yang mengerjakan, mungkin nggak mengerjakan PR terus push up, ya ada hubungannya. Tidak mengerjakan PR dengan push up-nya. Beda dengan guru olahraga yang tadi, karena fisik ya, dengan kondisi memang pelajaran olahraga itu fisik, ada hubungannya, maka ini bisa jadi konsekuensi yang sama jadi hukuman. Bisa memperhatikan ini semua, yang konsekuensi itu ada hubungannya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret, berarti kertasnya diganti karena dicoret, akibatnya masih ada hubungannya. Lari seperti itu, membersihkan tumpahan meja akan membersihkan. Kalau ini tidak ada, yang hukuman tidak ada hubungannya. Seperti itu ya? Oke. Ya. Jadi ya, kita bisa membedakan hukuman itu apa, konsekuensi itu apa. Kita harus mari kita belajar lebih bijak lagi. Apakah kita selalu memberikan hukuman atau kita memberikan konsekuensi, sehingga dampak anak itu di sini tuh kalau hukuman, tahu pernah nggak dihukum sampai sekarang masih ingat? Masih sama. Dihukum benar-benar sampai sekarang masih ingat, dan dampaknya jangka panjang. Itu bahaya banget kalau anaknya terganggu yang sampai dendam dan sebagainya. Itu.
Tapi kalau anaknya sadar sendiri sih nggak apa-apa. Itu oh dulu sadarnya bagus ya. Oh dulu Pak Guru seperti ini karena sayang pada saya. Itu dampaknya bagus. Kalau dampaknya nggak bagus, anak yang mungkin punya dendam banget, wah was teknik dibawa kayak dia, bahaya itu. Dampaknya akan lama banget. Tapi kalau konsekuensi, oh dulu saya salah ini diganti seperti ini, ternyata memang dimuncul dari diri kita sendiri, disadarkan oleh orang lain dengan oh saya salah ini, akibatnya harus seperti ini. Oke, terima kasih jawabannya dan semuanya betul. Dan inilah namanya diskusi ya. Kita nggak bisa menentukan sendiri. Bukan berarti saya paling baik, bukan berarti yang jawaban terbaik itu baik, tapi kita namanya diskusi seperti ini. Butuh orang lain untuk mengingatkan, butuh orang lain untuk menguatkan. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Loh, kok dihukum oleh penghargaan? Ternyata penghargaan itu bisa menghukum. Maka hati-hati dalam memberikan penghargaan. Jangan sedikit-sedikit penghargaan. Nah, yang satu nanti dapat ini, yang ini dapat. Kalau nggak dapat, tiba-tiba nggak dapat, anak biasa drop. Ya. Kalau motivasinya bagus dari orang tuanya sih, oke, fine. Tapi kalau tidak, anak akan ketergantungan. Di sini jelaskan bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Sama ini. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi atau suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Tadi ya, sudah pakai membujuk. Dorongannya adalah eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ini yang ketergantungan itu yang repot. Kalau ada sih nggak apa-apa. Kalau nggak ada, nanti kita jawabannya repot sendiri. Makanya mungkin dari situlah tidak ada ranking 1, 2, 3. Di sisi lain memang tidak ada daya juang untuk motivasi dapat ranking 1. Tapi inilah yang dari sinilah alasan kenapa ranking 1, 2, 3 sudah tidak ada. Terkadang kita menyajikan sesuatu yang bikin penghargaan dan itu. Kalau memberi hadiah mending semua. Contoh, sudah lulus selepasan kelas 1, anak-anak beri hadiah semua mungkin, jadi tidak ada yang berbeda. Tapi takutnya juga sama, nanti di kelas 2 mau berharap lagi, dulu kelas 1 diberi ya, diberi alat tulis, kelas 2 nanti diberi, kalau diberi kecewa ya. Makanya kita intinya lebih berhati-hati dengan reward atau penghargaan. Apakah dampaknya akan ketergantungan atau tidak? Beberapa dampak dari pemberian penghargaan kata Alfikon dari bukunya tahun 93, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jelas ya, nanti ketergantungan di sini. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan akan tidak efektif. Tidak ada nilainya. Penghargaan merusak hubungan. Ini bisa jadi merusak hubungan. Contohnya tadi, ketika anak diberikan di kelas, kita punya coklat wafer, punya beberapa anak. Kita punya pertanyaan, anak menjawab, diberi. Oh iya, bagus, sudah bicara. Mungkin bisa benar, mungkin bisa salah, tapi diberi penghargaan. Terus ada anak, kita membuat pertanyaan lagi, ada anak seperti itu terus sampai habis, mungkin jajanannya habis. Kita masih punya pertanyaan yang dilontarkan, ada anak yang jawabannya malah betul, bukan hanya sekedar ngomong asal, tapi jawabannya malah betul. Karena habis, selesai. Akhirnya ya bisa. Ini masuk ini ya, ketepatan dan hubungan juga masih. Akhirnya apa? Saya jawab benar aja nggak diberi penghargaan. Itu yang nggak benar diberi penghargaan. Itu ya, bisa diterima. Termasuk ini merusak hubungan antar teman, merusak hubungan antar yang lain. Maksud ini mengurangi ketepatan. Yang benar malah tidak diberi, yang salah malah diberi. Jadinya seperti itu, tidak sesuai. Selanjutnya termasuk penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas. Bahkan kreativitas. Oke, Baratno sudah berapa menit ya? 45. Kreativitas.
Jadi mematikan kreativitas sehingga anak itu tidak berkembang. Malas kita sudah capek-capek aja sudah tidak dihargai. Seperti itu ya, berbahaya. Halo, hai, masih aman minum bisa di samping benda. Selanjutnya adalah restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini yang proses paling ideal, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, jadi mencari sendiri dan sebagainya. Jadi dari tadi ada motivasi, ada hukuman penghargaan atau penghargaan, ini ada restitusi. Nah, ini yang paling ideal karena ada komunikasi langsung dengan objek dengan orang lain yang berbeda. Ciri-ciri restitusi itu apa? Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, tidak menebus kesalahan. Yang kedua adalah memperbaiki hukuman. Nah, ini menghindar tadi ya. Terus tawaran bukan paksaan, ditawarkan, bukan paksaan, ditawarkan. Maka terjadi kesepakatan tadi. Terus restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Perenungan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ada perenungan sehingga kita flashback kebutuhannya itu apa sih? Kalau kebutuhannya ini harusnya kamu kan seperti ini. Terus adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ini paling ideal. Fokus pada karakter bukan tindakan. Karakternya nanti wujudnya ke anak adalah tadi. Kalau di sekolah nanti profil Pancasila. Fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berpusat salah pada kelompoknya. Lanjut. Maka di sini ada step selanjutnya adalah kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan yang diyakini kita semua. Kesepakatan. Mengapa keyakinan bukan peraturan? Ada bisa menjawab? Kira-kira apa? Mungkin Pak Sugeng. Terima kasih. Keyakinan itu kan berdasarkan apa yang sudah diyakini atau disepakati bersama. Sedangkan peraturan itu lebih condong dari atas. Kalau keyakinan berarti mungkin dari bersama. Mungkin seperti itu. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Oke, kita sepakat ya bahwa peraturan itu dari atas. Anak ada peraturan ini itu, pakai baju sekian, itu, terus sepatunya itu, rambutnya harus ini itu. Apakah kita komunikasi dengan anak? Gak ada ya, gak ada ya, gak ada. Tahunya peraturan seperti itu. Tapi kalau keyakinan kita buat di kelas. Yuk, boleh gak kita di kelas makan? Tidak boleh Pak. Kalau boleh Pak, suaranya banyak ya. Boleh silakan. Kita boleh makan di kelas. Mungkin makan tapi yang tidak mengganggu. Kalau saya di kelas tidak boleh makan tapi boleh minum. Jadi kalau minum kan selak. Saya kan bawa kopi. Bawa kopi, baunya kopi wangi. Boleh meminum tapi tidak boleh makan. Itu kesepakatan di kelas saya. Mungkin yang lain berbeda. Terserah. Maka benar Pak Sugeng. Keyakinan itu apa yang kita sepakati bersama. Jadi membuat kesepakatan di kelas. Kalau di rumah kita buat dengan anak, buat suami atau istri. Kalau peraturan, instansi mesti ada peraturan. Tapi peraturan itu sering dilanggar. Karena apa? Tidak ada keyakinan. Karena kalau keyakinan sepakat diyakini bersama-sama, lanjut. Makanya keyakinan atau beda keyakinan. Kalau beda keyakinan biasanya putus ya. Yakin ini ganteng, yang sana yakin tidak ganteng, bahaya. Lanjut, mengapa? Untuk mendukung motivasi intrinsikal tadi. Kembali ke nilai-nilai, value-nya. Lebih menggerakkan seseorang membandingkan memasrahkan peraturan. Jadi kalau ada gini, terus peraturan masih ada, keyakinan kelas masih ada. Ya bagaimana? Peraturan berarti nggak berlaku, ya berlaku. Bahkan keyakinan kelas itu adalah mendukung, mengarahkan ke peraturan yang sudah ada, sehingga kita ngalirnya ke sana, mendukung peraturan.
pembentukan keyakinan kelas ini nanti bisa dipahami. Ada abstrak itu berarti umum bersifatnya, tidak rinci ya. Kalau peraturan kan rinci, ada kerinciannya. Terus berupa pernyataan universal yang umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, harus positif. Kalau tidak positif, ya bukan keyakinan. Dipahami semuanya, diterima semuanya, dapat diterapkan di lingkungan. Terus berkontribusi, semuanya berpendapat. Tidak boleh, tidak harus berpendapat. Bersedia meninjau kembali. Kalau ada yang salah, kita tinjau kembali. Boleh nggak keyakinan kelas dirubah? Boleh. Tergantung kesepakatan bersama. Contoh, tadi makan aslinya boleh. Ketika ada makan boleh, makan kejajanan, terus ada yang tumpah dan sebagainya. Ada timbul tertentu sehingga yuk kita tinjau kembali. Boleh nggak makan? Ya boleh pak. Nah itu boleh berubah. Seperti itu. Nah ini contohnya peraturan dan keyakinan. Ini lebih rinci nih. Kembali barang ke tempatnya. Keyakinannya itu tanggung jawab. Lebih sikat. Dilarang mengganggu orang lain. Kita saling menghormati. Ketika anak melakukan kesalahan, kamu kok bisa ganggu temannya? Kamu melanggar keyakinan yang mana? Tidak menghormati pak. Nah itu berarti kamu melanggar tidak menghormati teman. Hadir setelah bla bla bla. Komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, bergantian, sabar, antri. Ini keyakinan. Jadi keyakinan itu lebih simpel, lebih singkat. Oke. Terus ini saya membuat keyakinan kelas melibatkan semuanya. Anak-anak tak suruh menulis di kertas sticky note itu, atau pendapat juga boleh. Setelah itu dia menempel di depan. Setelah menempel, dibahaslah. Dibahas terus saya singkatkan menjadi keyakinan. Kalau sudah ini mungkin bahasanya belum bagus, maka kita baguskan. Terus kita jadi tempel di kelas dan kita yakini sama-sama. Seperti itu membuat keyakinan. Besok kalau ajaran baru, Bapak Ibu SD SMP buat keyakinan kelas sehingga ini insya Allah lebih baik. Peraturan kelas mendukung di sini keyakinan kelas mewujudkan lingkungan yang positif. Kalau sudah lingkungannya sudah positif, kelas 1 sampai kelas 6 sudah positif semua, maka jadilah budaya positif di sekolah itu muncul. Itu harapan kita. Kebutuhan dasar manusia. Nah ini karena ada alasan tertentu. Manusia bekerja atau bertindak karena memenuhi kebutuhan. Oke. Di sini ada alasannya banyak. Ada bertahan hidup, ada tentang kasih sayang dan rasa diterima. Alasannya macam-macam. Ada kebebasan, ada kesenangan, ada penguasaan. Kasus coba. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita, sedang bingung menghadapi ulah atau satu murid di kelasnya, Doni namanya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepadanya dan mengeluh. Doni sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Ini ada alasan Doni. Macam-macam, coba ya. Kita step satu persatu. Saya lapar Bu. Orang tua saya tidak membawakan bekal makan siang. Biasanya ini jajan gitu ya. Kira-kira kebutuhan apa yang dia bertahan hidup karena dia lapar? Kalau ada anak seperti ini, nah tidak langsung disalahkan. Kita bahkan kasihan, bahkan diberi jajan. Oke. Kedua, saya merasa senang teman saya jadi memperhatikan saya. Kalau ini berarti kasih sayang dan diperhatikan. Perhatian. Saya merasa hebat karena teman saya, ini jelas ya, kekuasaan. Nah ini biasanya anak bandel. Saya merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibu saya di rumah. Nah, ini mas hubungan di rumah apa ini berarti? Kebebasan. Dia nggak suka, pengennya yang suka yang mana? Harusnya kan disampaikan orang tua. Saya melakukannya dengan iseng. Nah ini iseng. Ini psikopat ya. Psikopat yang kita sebut psikopat. Iseng menikmati sebagainya. Jadi ketika temannya tidak baik-baik, dia suka. Nah ini jahil namanya. Namanya psikopat. Ini bahaya. Ini kesenangan.
5 posisi kontrol. Kita sebelum lanjut kita harus tahu 5 posisi kontrol. Bagaimana kita bertindak sebagai guru? Kita pahami lewat video. Pahami. Sebelumnya video, nah kita pahami dulu. Di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, terus sebagai teman, kita sebagai pemantau dan manajer. Mana yang paling baik? Silakan memperhatikan. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Bisa jatuh lagi. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, kepala sekolah memang sapi. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nan? Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Jalannya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenjang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus ke sekolah? Nah, Mirip. iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju.
Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Memang susah menuju di situ. Tadi sudah dibahas. Kita perlu berefleksi untuk diri kita sendiri sebagai guru, sebagai orang tua. Menerapkan disiplin positif itu susah. Ada 5 posisi kontrol. Yang paling ideal adalah manajer. Kita harus bisa mengatur, menggali anak sehingga muncul outputnya bagus. Ya memang susah, tapi inilah kita berusaha sebaik mungkin supaya dampaknya juga bagus. Maka di posisi manajer itu ada segitiga restriksi yang diterapkan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi anak biar stabil dulu, biar tenang dulu, walaupun dia salah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dengan cara seperti ini. Kamu bukan satu-satunya pernah melakukan ini, sebagainya. Lanjut adalah validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan bagaimana. Nah, alasannya bagaimana? Mendapat. Terus apa kebutuhannya kok bisa seperti itu? Akhirnya adalah kita mengingatkan keyakinan kelas yang disepakati. Terus kamu bagaimana setelah sudah meyakini kalau itu salah? Sekarang rencanamu apa? Seperti itu. Sehingga ini harus diwujudkan. Terus kemarin ketika saya diskusi dengan teman, ada yang tanya, ini boleh kita loncati atau tidak? Atau harus urut? Ternyata boleh. Sebenarnya anak sudah stabil dulu. Kalau anak belum stabil, harusnya sesuai ini, alur ini.
Karena kan kadang ada yang sudah pintar ya, dia sudah tahu dia salah. Ya Pak, saya salah, saya melanggar keyakinan kelas dan sebagainya. Saya harus seperti ini. Baru satu kalimat pertanyaan kita sudah tektok sendiri. Tapi ada yang susah banget. Maka kita awalnya seperti ini, stabilkan dulu, tenangkan dulu. Selanjutnya adalah validasi tindakan, bagaimana, alasannya apa. Lalu kita menanyakan keyakinan, sehingga apa nanti rencananya. Oke. Tadi ini ya, stabilkan. Ada pertanyaannya seperti ini. Ini contoh-contoh pertanyaan untuk stabilkan. Bersalah, manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna dan sebagainya. Ini pertanyaan untuk stabilkan. Bahwa kita merendah, bukan power dan sebagainya. Kita merendah dulu. Terus validasi kebutuhan. Kebutuhannya apa sih? Kamu pasti punya alasan. Pentingnya apa buat kamu? Terus bagaimana? Dan sebagainya. Ini untuk alasannya. Terus menanyakan keyakinan dengan pertanyaan ini. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Nilai kebajikan yang bagaimana? Terus kita harus seperti apa dan sebagainya. Ini untuk keyakinan. Ini contoh yang kemarin saya lihat. Anak di sini anak sepatunya putih. Ini beneran, tidak settingan. Sepatunya putih. Tanya kenapa? Terus jawabannya enggak. Sepatumu enggak? Sepatumu kok putih? Pagi enggak? Pagi Pak. Kamu tahu kenapa dipanggil Pak Ulil ke sini? Tahu Pak, tadi udah diingetin sama Pak Ulil. Diingetin kenapa? Coba. Karena saya memakai sepatu putih Pak. Iya, pakai sepatu putih. Oke, Pak Ulil tidak akan memarahi kamu karena memakai sepatu putih. Pak Ulil pun pernah melakukan kesalahan tersebut. Tapi Pak Ulil kan berusaha selalu menaati peraturan. Nah, sekarang Pak Ulil mau bertanya, kenapa kamu bisa memakai sepatu putih? Kamu pasti punya alasan. Karena kemarin pas pulang sekolah kehujanan jadi basah. Terus sepatu hitam hanya satu doang Pak. Jadi saya memakai sepatu selain warna hitam. Oh iya, ya sudah. Ya, terima kasih kamu ke sekolah tetap memakai sepatu walaupun sepatunya tidak sesuai warna. Saya juga mau bertanya Pak. Ya. Kenapa tidak boleh memakai sepatu putih di dalam sekolahan Pak? Iya, sini tak jelaskan. Di sekolah itu kita itu selalu ada peraturan dan peraturan itu untuk kebaikan kita bersama. Kita itu belajar disiplin. Jadi seperti pakaian. Kenapa pakai pramuka semuanya? Iya, karena kita harus disiplin. Termasuk pakai putih merah harus sama semua, tidak ada yang paling berbeda kecuali olahraga ya. Termasuk Bapak Ibu guru juga memakai seragam seperti ini, harus sesuai peraturan. Termasuk memakai sepatu semuanya harus warna hitam. Biar apa? Kita tidak ada kesenjangan sosial, kita tidak membeda-bedakan. Seperti itu tujuannya kan? Iya. Nah, sekarang Pak Lil ganti mau bertanya, apakah kejadian ini melanggar keyakinan yang kita sepakati di kelas? Iya Pak. Keyakinan yang mana? Bertanggung jawab dan disiplin mungkin. Oh iya, berarti kamu tahu. Nah, menurutmu disiplin dan tanggung jawab itu penting apa tidak? Penting Pak. Nah, bagus. Nah, bagaimana rencanamu agar kesalahan yang kamu alami ini tidak terulang kembali? Memakai sendal dan sepatunya dibungkus menggunakan kresek Pak, agar tidak kehujanan. Iya, memang seharusnya seperti itu. Pak Ulil pun demikian. Kalau kehujanan pasti pulangnya memakai sepatunya dibungkus plastik terus kita simpan biar besok kita pakai kembali. Seperti itu ya Kak? Iya Pak. Oke, Pak Ulil percaya kamu itu sudah dewasa, tahu mana yang baik, mana yang benar. Ya sudah, lanjut istirahat aja. Ya, terima kasih Pak. Jangan diulangi ya. Ya. Oke, alhamdulillah semuanya selesai. Ini sumber-sumber yang saya dapatkan dan
sebelum saya akhiri, ini adalah tugas kita jadi guru, pilihan kita jadi guru. Bahwa tidak banyak orang yang mau jadi guru, tapi kalau orang menggurui itu banyak, ya. Mengguru itu gampang dan banyak, tapi tidak banyak orang yang benar-benar jadi guru. Ya, kita sudah jadi guru seperti ini, ya, kita kembali ke niat dari awal. Kita niatnya ibadah, kita niatnya menuntun anak menjadi yang lebih baik, maka ada konsekuensinya yang cepat. Perlu sabar, perlu ketelatenan, perlu ilmu terus, perlu update IT dan sebagainya, termasuk kita mengontrol emosi. Jangan lupa karakter itu selalu diwujudkan. Di sini ada keterangan kita tidak akan pernah dapat menaklukkan gunung, kita hanya dapat melakukan diri sendiri, termasuk kita menjadi guru. Kita melakukan, kita kuasai kita menjadi guru. Lalu apa yang kita lakukan? Kita mengubah orang lain dengan tugas kita, amanah kita, sehingga anak itu akan sesuai harapan kita dari yang jadi orang tua di sekolah maupun orang tua yang sudah menitipkan kita di sekolah. Seperti itu ya. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan ini. Bukan hanya sekadar tugas untuk saya menyebarkan ini, tapi lebih manfaatnya semoga ini adalah bermanfaat kepada Bapak Ibu semua, termasuk saya pribadi, dan mohon maaf ketika ada salah-salah dalam yang